aja nih. Jadi saya ini mempertanyakan itu, memang 57 sampai naik parkir, sehingga dampaknya ke pengunjung, Pak. Orang mau ibadah harus siapkan duit, logikanya begitu. Dulu kan enggak, zaman saya masih bujang itu parkir sewaktu-waktu datang ke masjid nyaman kalau mau parkir ada tempat parkir, kalau enggak parkir di umum ya umum ada, kan dulu ada celahnya itu ya. Sekarang setelah dikuasai Disub, terus kira-kira kalau itu kan menjadi kewenangan Disub, Pak, ya masih tanda tanya juga saya. Itu ada PKL di situ, pedagang kaki lima. Kalau sudah disewakan ke personel itu statusnya menjadi milik person logikanya, atau juga tetap haknya Pemda, Pak? Yang apa itu? Depan masjid yang sudah disewa oleh perorangan tadi. Yang nyewa siapa? Lo kan 57 juta itu kan yang bayar perorangan, Pak. Nah, terus? Iya toh? Terus? Otomatis lahan itu kan menjadi milik perorangan itu tuh, Pak, selama 1 tahun loh, karena ada kontrak. Ya, ya. Lah kok parkiran itu kok ada PKL kok masih dikejar-kejar Satpol PP, Pak? Oh, kaitan dengan pedagang itu kan ranahnya di perdagangan. Ya tapi kan contoh gini, saat ini Bapak sudah sewa tempat. Ya. Tempat itu untuk menjadi hak kewenangan Bapak selama kontrak Bapak berjalan. Mau dijadikan apa-apa kan halal toh itu. Ya itu urusan yang kontrak. Itu urusan kontrak. Lah iya, Ya. tapi kok kenapa masih Satpol PP masih kejar-kejar PKL? Ya karena dia melanggar. Melanggarnya di mana, Ya, Pak? tak tahu aturan satpol kita tidak tahu toh, Pak. Mungkin dia melanggar apa. Tempatnya sudah disewa perorangan, ya toh? Ya. Parkir Pak Solikul ya. Depan Masjid Agung Demak kan Pak Solikul kan bagian parkir ya, Pak ya. Khusus parkir terpintu itu termasuk tepi jalan umum. Tepi jalan. Nah, sekarang kita bicara dulu itu jalan raya. Iya. Ya. Depan Masjid Agung Demak itu jalan raya tadinya, Pak. Sekarang menjadi tempat parkir. Ya, Pak ya. Karena jalannya sudah dialihkan yang depan Masjid Agung Demak. Saya dapat informasi tahun yang kemarin disewakan ke perorangan 53 juta. Sekarang naik menjadi 57 juta. Kalau sudah disewa oleh perorangan tersebut, tempat itu menjadi masih wewenang Disub atau wewenang yang nyewa itu, Pak? Yang kontrak itu, Pak? Kami pada intinya kan itu jalan itu untuk parkir. Ya. Pada intinya untuk parkir. Jadi kami tetap nyewanya ya nyewa untuk parkir. Ya. Bukan untuk yang lainnya. Enggak, oke. Kita gini. Kita bicaranya itu lahan-lahan parkir. Tadinya jalan raya, jalan umum. Tadinya kan jalan umum itu, Pak. Jalan umum untuk kepentingan masyarakat umum. Dirubah menjadi lahan parkir. Karena saya asli Demak, Pak. Terus disewakan kepada perorangan. Ya toh? Otomatis kalau saya nyewa untuk lahan di depan Masjid Agung Demak, berarti itu kan menjadi ranah milik saya selama masa kontrak kan, Pak? Kan gitu. Sebagian tak gunakan untuk parkir, sebagian tak sediakan seadanya untuk mempersilahkan pedagang kaki lima. Boleh nggak, Pak? Kalau itu kami nggak tahu, Mas. Pada intinya kami parkirnya aja, Mas. Urusannya urusan parkir saja. Tapi otomatis kan luas wilayah sepanjang Masjid Agung Demak kan? Sepanjang itu sebenarnya jalan atau tempat parkir, Pak? Kalau dulu kan kita nggak tahu ya, kita kan cuma meneruskan, Mas. Yeah. Itu kan dari pariwisata. Yeah. Yang mulai 2022 baru diserahkan ke kami. Ya. Nah itu dulu ya sudah kontrak seperti itu, kami tinggal melanjutkan. Dulu kontraknya dengan pariwisata cuma 17,5 juta, sehingga tarifnya orang bayar parkir murah, Pak. Sekarang setelah dipegang Disub menjadi 53 dan tahun kemarin ya, sekarang naik 57. Tentunya beban itu bukan dibebankan, memang yang nyewa perorangan itu bayar, Pak. Tapi akhirnya kan dampaknya kan menjadi beban para penggunanya, Pak. Sehingga tarif parkir menjadi naik. Kalau berdasarkan ketentuan, itu parkir untuk sepeda motor berapa, Pak? Parkir untuk sepeda motor itu kan ada lain-lain, Mas ya. Ya. Jadi yang sepeda motor kami agak lupa. 1.000. Kalau biasanya 1.000. Biasanya Kalau mobil? Kalau mobil 2.000 yang pickup sama sedan. Itu sesuai perda ya. Kalau elep? Kalau itu sekitar 5.000. Oh gitu, Pak ya. Ini yang motor kan bagian perparkiran Disub, Pak ya. Kan juga ada yang sampai dipungut 50.000, ada yang macam-macam ya. Itu akhirnya kan karena nilai sewanya tinggi, mereka kan untuk nutup kos, Pak. Kalau itu kami nggak tahu ya, karena kami waktu survei
Nah, sekarang kita kembali lagi, zaman kita kembali dulu. Iya. Tadinya tempat depan Masjid Agung Demak kan jalan raya, fasilitas umum. Setelah jalannya dialihkan menjadi lahan parkir, menjadi kewenangan di sub sekarang, Pak. Orang mau ibadah harus mikir menyiapkan uang untuk parkir, Pak. Kenapa tidak disiapkan aja 2 satpam, dikasih kota amal untuk yang pengamanan parkiran, kan begitu tuh, Pak. Karena tadinya kan untuk jalan, tadinya kan jalan itu kepentingan umum. Sekarang karena jadi lahan parkir, semua harus dipikir harus pakai duit, Pak. Orang mau ibadah pakai duit, seperti itu, Pak. Di samping itu, ini bayar parkirnya karena untuk ngejar nutup pengeluaran, karena ada kontrak tadi, akhirnya pun nilai parkir menjadi naik. Sehingga kadang-kadang orang mampir masjid mengalah, parkirnya mahal, akhirnya beralih ke cari masjid yang tidak ada pungutan biayanya, Pak. Kalau parkir sampai 50 ribu itu enggak mungkin. Banyak yang komentar di status saya, ada yang mampir bawa helm aja sampai diminta 50.000. Itu restribusi pengunjung, Mas, bukan parkirnya. Lah kok yang naik kok yang memungut kok tukang parkirnya. Oh, itu kan gini, biasanya masuknya kan di Jazera. Itu bukan orang perhubungan, tapi orang pariwisata, Mas. Pak, orang itu parkir di Masjid Agung Demak. Iya. Mau ke Masjid Agung Demak, Iya. setelah pulang ditarik parkir. Iya. Berapa tarifnya? 50.000 pakai helm. Itu masuknya kunjungan atau parkir, Pak? Oh, Ini Bang, ini saya bisa membahas. Tapi gini, yang jangan sampai nanti komen di medsos ya. Komentar aja nanti tak buka. Itu ini kita kan nggak jelas. Itu apa namanya komen itu apakah dia itu seperti apa? Jadi kita bisa dijelaskan. Betul. Kalau hanya komentar seperti itu masih global. Oke, kita kembali lagi ke terkait parkir dan otomatis adanya PKL. Kalau seandainya kita nyewa kontrak rumah, itu dalam tempo setahun, kira-kira rumah itu dalam penguasaan pemilik rumah atau yang kontrak, Pak? Kalau kita kontrak rumah, otomatis rumah itu dalam penguasaan yang kontrak atau masih pemilik rumahnya, Pak? yang murah. Yang kontrak. Seperti halnya jalan, sekarang menjadi parkiran. Sudah dikontrak orang perseorangan 57 juta per tahun untuk tahun ini. Kira-kira depan Masjid Agung Demak itu menjadi secara pengelolaan menjadi milik yang nyewa, yang kontrak itu, atau masih disubah? Kan gitu, nah, yang saya di depan itu kan sebenarnya tidak boleh ada karena apa umum jadinya. Kan mereka bisa dikasih tahu mereka manusia, Pak. Nah, itu kan urusan Pol PP. Jadi kami memang spesial untuk parkirnya mawon, Mas. Jadi kami tidak Ya, oke, Bapak bicara parkir, tapi kan itu sewa lahan tuh, Pak. Iya. 57 juta kan sewa lahan tuh, Pak. Itu tepi jalan, Mas. Bukan sewa lahan tapi tepi jalan, tapi memang diperuntukkan untuk parkir. Mas. Lah ya jalan untuk parkir kan, Pak, Iya, ya. iya. Oke. Peruntukannya untuk parkir. Iya, untuk parkir. Tapi karena sudah disewa oleh perorangan, tidak melalui lelang, Pak ya. Karena kedekatan ya. Hanya menjadi tanggung jawab mereka. Seandainya mereka mengizinkan pedagang kaki lima, yang penting bersih dan tertib, itu masih kenapa masih diopiak-opiak Satpol PP? Yang saya kalau itu masih masalah pedagang, itu bukan peran kami. Jadi kami nggak berani jawab yang sebenarnya. Oke, tapi fix, Pak ya, tahun ini parkiran di depan Masjid Agung Demak 57 juta, Pak ya. Oke, tarif untuk motor 1.000, untuk mobil pribadi 2.000, untuk mobil penumpang umum 5.000 atau 4.000, Pak ya. Saya kira cukup dari itu. Saya mau konfirmasi terkait 8 honorer yang di sini kepada Dewan, Pak. Oh. Ya karena nasibnya di tangan mereka, Pak, bukan di tangan Disub. Kasihan. Padahal informasi yang saya terima, yang bersangkutan keluar puluhan juta kepada Dewan itu. Kalau Dewan itu lengser, tentunya juga orang ini nasibnya kan tentunya juga pergi dari Disub kan, Pak. Karena bukan tanggung jawab Disub kan untuk gajinya kan, gitu loh. Saya kira cukup. Terima kasih ya, Pak, atas konfirmasinya. Salam buat Mas Kolik, itu senior saya 02. Itu aja. Oh iya iya. Ya, makanya Mas saya. Kolik, gitu. Ya. Oh, Engkau alhamdulillah. paham saya dia. Oh, Kenal Pak gitu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.